Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau ngebahas tentang energi Twin Flame ya di bulan Mei tahun 2020, dan aku gak mau banyak bicara di dengan ini. Aku cuma pengen ingetin aja untuk cek dulu apakah hubungan kalian ini berada di dalam hubungan yang memang namanya Twin Flame atau enggak gitu. Jadi supaya kalian gak salah kaprah ya nonton video ya. Oke, kita mulai aja. Untuk energi secara keseluruhan untuk Twin Flame di bulan ini, di sini ada passion, jadi allow your heart and soul to sing with joy. Jadi secara keseluruhan ya, energi yang berbicara ini membawa pesan supaya lebih bergairah lagi di dalam menjalani hidup kamu. Mungkin hubungan kamu dengan pasangan Twin Flame kamu ini sudah banyak menguras emosi dan pikiran kamu, baik yang maskulin maupun yang feminin gitu ya. Nah, jadi sekarang kamu diminta untuk membiarkan hati kamu, membiarkan jiwa kamu untuk bernyanyi dengan gembira, to sing with joy katanya, apapun yang sedang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk pihak yang di kiri. Pihak di kiri aja dulu ya, gitu. Seperti biasa ya, aku nggak mau melabelkan ini feminin ataupun ini maskulin, mau yang kiri kayak mau yang kanan gitu ya. Buat aku sih yang terpenting adalah bagaimana kamu yang nonton video ini gitu, yang bisa paham tentang pesan-pesan yang aku sampaikan ini, bisa melewati proses ini dan bertumbuh menjadi lebih baik hari demi hari gitu. Oke, aku benerin kursi dulu. Oke, untuk yang di pihak di kiri di sini ada ya. This could be the one you are already met this romantic partner you seek ya gitu. Jadi untuk pihak yang di kiri, energi yang berbicara itu adalah ya seperti yang tertulis di kartu ini. Yang bisa aku sampaikan mungkin gitu, kamu orang yang di kiri ini mulai menyadari bahwa orang yang di sebelah kanan kamu ini adalah satu-satunya orang yang selama ini kamu cari. Selama ini kamu mungkin sudah sering mengabaikan ya si orang yang di kanan ini, dan sekarang kamu ada dalam tahapan, dalam fase berpikir, mempertimbangkan tentang orang yang di sebelah kanan ini. Benarkah orang yang di sebelah kanan ini yang seharusnya menjadi pasangan hidup kamu? Nah, sementara gimana nih dengan yang di kanan? Kita lihat yang di kanan, di sini ada stay optimistic about your love life. Gitu. Jadi kamu yang di kanan ini juga sedang dalam apa ya? Lebih ke fase berjuang kali, sedang dalam tahapan berusaha berjuang untuk tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu. Mungkin akhir-akhir ini ya, kamu yang di kanan ini banyak mikir, kapan sih aku tuh bisa ketemu dengan kebahagiaan di urusan percintaan aku gitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, dan disinilah kamu berada saat ini gitu. Jadi kamu berusaha untuk tetap bisa berpikir positif bahwa akan ada kebahagiaan di depan sana untuk kamu. Jadi nih yang satu nimbang, sementara yang satu dalam fase berjuang untuk tetap optimis. Ya, nih. Sekarang kita lihat bagaimana situasi dari masing-masing pihak. Oke, tahan dulu. Yang di kiri, di sini ada komplasensi dan discovery ya. Kita lihat aja dulu nih. Komplasensi itu ini bicaranya tentang sumber kegembiraan ya. Apa sih sumber kegembiraan kamu? Apa sih sesuatu yang bisa membuat kamu merasa gembira? Sudah bisa tercapaikah gitu itu semua? Gitu. Nah, yang aku lihat di sini, kamu orang yang di kiri ini
menyadari bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan kegembiraan kamu, yang ternyata sesuatu itu yang belum bisa kamu capai gitu. Padahal sesuatu itu loh yang bisa bikin kamu gembira, sesuatu itu yang bisa bikin kamu bahagia gitu. Jadi di sini yang aku rasakan adalah bagaimana kamu diingatkan untuk tidak menyerah atas impian kamu yang belum bisa tercapai ini. Ini bicara tentang impian yang bisa membuat kamu bahagia loh gitu. Impian yang bisa membuat kamu merasa terpenuhi. Ini impian yang berhubungan dengan sumber kegembiraan kamu. Mungkin kamu selama ini terlalu banyak menimbang-nimbang, terlalu banyak menunda-nunda, sehingga impian yang menjadi sumber kegembiraan kamu itu belum juga bisa kamu raih. Ya. Bagaimana bisa itu semua tercapai kalau kamu tidak melakukan apapun untuk bisa meraihnya? Nah, jadi salah satu yang dibutuhkan untuk kita bisa meraih impian ya adalah keberanian. Berani maju, berani melangkah. Itu. Ini salah satu energi kamu, salah satu situasi dan kondisi kamu dalam energi Twin Flame ini gitu ya. Jadi pesan yang bisa aku dapat dari komplasensi ini ya, jangan sampai semuanya terlambat. Itu yang bisa aku lihat di kartu ini ya. Jangan sampai semuanya terlanjur rontok seperti dedaunan di pohon ini gitu ya. Jangan sampai semuanya terlanjur layu, rambut pun terlanjur memutih, dan akhirnya hanya ada air mata yang bisa terurai. Jadi semacam peringatan sih sebenarnya untuk kamu, untuk jangan menyerah dan jangan menunda-nunda. Paham ya? Dan sekarang kita lihat situasi berikutnya untuk kamu yang di kiri. Di sini ada discovery. Kalau ngelihat kartu ini, yang aku rasakan bahwa pada akhirnya ya kamu menemukan diri kamu tahu apa yang sebenarnya kamu cintai. Ya, this could be the one tadi nih bicaranya jadinya. Mungkin kamu saat ini sedang berusaha untuk merebut kembali masa lalu yang bisa jadi sebenarnya sudah sudah lewat ya, namanya juga masa lalu gitu ya. Merebut kembali masa lalu gitu. Nah, mungkin udah nggak cocok lagi gitu untuk kamu gitu ya. Jadi ini seperti kisah yang tergambar di kartu ini sih gitu ya, kalau mau digambarkan lebih detail lagi. Jadi di sini ada si pink dan sini ada bunga petunia gitu ya. Ini kisahnya bagaimana si pink ini pada akhirnya menemukan bahwa petunia ini adalah cinta di dalam hidupnya. Jadi si pink ini akhirnya bekerja keras dan berharap masih akan ada kesempatan lain yang akan datang. Dia akhirnya putus asa gitu ya. Dan dia pun berkonsultasi dengan sang penjaga langit di sini gitu. Dan saat berkonsultasi dengan sang penjaga langit itulah dia menemukan bahwa petunia ini sudah tidak lagi mampu untuk menerima cinta. Sedih gak sih? Jadi apa ya yang bisa aku bilang? Sebenarnya berhubungan sih dengan sini ya, komplasensi. Jadi jangan sampai semuanya telat gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu yang di pihak kiri pada akhirnya sudah ada yang menyadari bahwa orang di sebelah kanan kamu ini adalah satu-satunya yang kamu cintai. Tapi pada saat kamu menyadarinya, bisa saja yang di kanan ini mungkin sudah lebih memilih untuk berjalan terus ke depan. Sudah nggak bisa lagi menerima cinta seperti kisah di kartu ini. Jadi sedih deh bacanya. Kita pindah aja ke kanan ya. Di sini ada mysticism dan victim. Aduh, nyamuk. Aduh, ya Allah. Oke.
Sorry ya. Ini nyamuk gede banget. Ih. Oke, kita pindah nih untuk yang pihak di kanan. Di sana ada mysticism. Jadi di sini kamu yang di pihak kanan ini saat ini ya lebih memilih untuk mengamati ya. Mungkin si orang di kiri ini sudah ada yang nyapa kamu kembali ya, menyapa orang di kanan ini, tapi kamu yang di kanan ini aku lihat sih kalau dari kartu mistisisme ini tidak terlalu merespon sampai akhirnya maksudnya tidak terlalu merespon gitu sapaan dari yang si kiri ini sampai si kanan ini bisa merasa yakin gitu. Jadi orang yang di kanan ini mungkin udah nggak takut lagi untuk bisa menjalin komunikasi lagi dengan orang di kiri ini, tapi tetap saja orang di kanan ini merasa bahwa masih ada yang tersembunyi dari orang di kiri ini. Nah, inilah karena suatu perasaan bahwa masih ada yang tersembunyi dari orang di kiri ini, maka akhirnya orang di kanan ini lebih memilih untuk mengamati dulu. Bakalan ada apa lagi nih gitu ya. Dan mungkin gitu di sini ada victimnya, jadi mungkin dulunya kamu yang di kanan ini merasa sebagai korban dari semua ketidakdewasaannya si orang di kiri ini. Jadi ya dulunya mungkin kamu masih sibuk untuk terus menyalahkan si orang di kiri ini, tapi yang aku lihat sekarang saat ini sih ya sepertinya si orang di kanan ini kamu sudah bisa mengatakan bahwa sesungguhnya kamu itu bukanlah korban gitu. Jadi yang aku lihat di sini ini ada pertumbuhan sih ya di dalam diri kamu gitu. Itu yang bisa aku jelaskan untuk situasi untuk orang yang di kanan ini. Ingat ya teman-teman ya, energi twin flame yang bulan lalu belum tentu sama ketariknya dengan yang bulan ini gitu ya. Jadi karena levelnya pun berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin masih baru sadar bahwa mereka tuh menjalani hubungan twin flame. Jadi kalau masih baru-baru nyadar itu biasanya ya egonya, emosinya masih meledak-ledak gitu ya. Tapi ada juga yang sudah lebih wise, sudah lebih bijak gitu untuk ngejalanin hubungan ini. Jadi beda-beda yang ketarik gitu ya. Mungkin yang bulan lalu dia lebih bijak, mungkin bulan ini enggak gitu. Itu bisa aja kejadian ya. Bisa terjadi seperti itu gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana ini perasaan si orang yang di kiri ini tentang tarikan energi hubungan ini. Bagaimana yang dirasakan oleh orang di kiri ini terhadap orang di kanan ini. Di sini ada Knight of Swords ya. Di sini aku rasa kamu orang yang di kiri ini sedang ingin berkomunikasi dengan orang yang di kanan. Kamu sedang ingin didengar. Kamu sedang membutuhkan orang yang di kanan ini untuk mau mendengar, untuk bisa mendengarkan kamu, untuk bisa memahami kamu. Mungkin sebagian dari kamu sudah ada yang mencoba untuk mengajak orang yang di kanan ini untuk berkomunikasi kembali, ya. Atau kalaupun belum ada komunikasi, di sini yang aku rasakan, kamu sebenarnya ingin dengarkan. Kamu ingin berkomunikasi dengan mereka, dan ada kegelisahan karena kamu pengen didengerin, karena kamu pengen dipahami, karena kamu pengen berkomunikasi, tapi kamu memilih untuk bertahan dengan logika kamu yang menurut kamu benar. Gitu. Nah, untuk yang memang sudah memulai komunikasi kembali, sejujurnya ya kamu itu merasa aman, merasa siap untuk menerima awal yang baru. Sebenarnya kamu berharap ya untuk bisa memiliki hubungan yang stabil, memiliki hubungan yang penuh cinta. Jadi di sini kamu pengen menyalakan kembali hubungan yang sudah sempat dingin. Nah, cuma ini energinya kalem sih ya, kalem banget. Jadi Pentacles nggak sama dengan yang lain. Jadi butuh proses yang lebih lama untuk kamu bisa mengakui kalau kamu merasa siap gitu. Merasa siap untuk menerima awal yang baru. Seperti aku jelaskan tadi di awal. Jadi banyak pertimbangan di dalamnya.
Jadi ya nggak heran juga sih karena ada energi Pentacles dan ada juga energi Swords di sini, kritis dan menimbang gitu ya. Dan kalau ngelihat Hermit di sini, ya sepertinya selama ini kamu mungkin sudah banyak menghindar dari orang yang di kanan ini ya. Kamu mungkin sudah banyak berkontemplasi, mencoba mencari jawaban. Benar nggak sih orang yang tepat itu memang dia gitu? Kamu banyak menyembunyikan perasaan kamu. Tapi semakin lama kamu bersembunyi, perasaan kamu ke orang yang di kanan ini justru semakin terang. Justru semakin jelas, justru semakin bersinar. Ada perasaan takut. Ini aku lihat dari The Judgment ini. Ada perasaan takut sebenarnya yang kamu rasakan tentang tarikan hubungan ini. Kalau aku lihat, rasa takut yang kamu rasakan ini sih lebih karena kamu takut kalau semuanya nanti itu tidak seperti yang diharapkan. Mungkin dalam pikiran kamu, ya begitu banyaknya loh hambatan yang harus diselesaikan kalau kamu pengen jalan dengan orang di kanan ini. Bagaimana kalau ternyata semua upaya yang kamu lakukan itu hanya akan sia-sia? Nah, aku rasa lebih arahnya ke situ sih gitu. Takut yang kamu rasakan itu lebih ke situ. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk yang di kanan. Apa yang orang di kanan ini rasakan tentang hubungan ini? Apa yang orang di kanan ini rasakan tentang orang di kiri? Apa yang dirasakan orang di kanan ini tentang energi antar kalian ini, ya? Di sini ada Queen of Pentacles. Jadi kalau aku lihat secara umum ya, orang di kanan ini baik-baik aja sih gitu sebenarnya. Jadi orang di kanan ini sepertinya mungkin sedang fokus dengan kehidupan sehari-harinya. Suasana hati kalian ya, orang yang di kanan ini sedang sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap lingkungan sekitarnya. Bukannya kamu nggak kepikiran dengan orang di kiri. Jelas kok gitu, rasa kalian terhadap orang di kiri ini. Jelas banget gitu. Sebenarnya kamu masih punya rasa dengan orang di sebelah kiri ini. Kamu juga bukan orang yang mudah berpindah hati sih ya gitu. Cuma ya, mungkin sekarang kamu sudah lebih logis daripada yang dulu-dulu. Pola berpikir kamu juga sudah lebih tajam daripada yang lalu-lalu. Makanya untuk saat ini, kamu sudah bisa mengelola emosi kamu. Kamu sudah lebih tahu apa yang kamu inginkan ke depannya. Selama ini, mungkin kamu udah terlalu sering bernegosiasi dengan orang di sebelah kiri ini. Tapi yang aku lihat sekarang, dengan kehadiran Queen of Pentacles di sini, sepertinya kamu sudah nggak ragu lagi untuk terus maju ke depan. Jadi rasa takut kehilangan yang dulu pernah ada itu sepertinya sudah jauh berkurang. Ya udah lempeng sih ya, udah lebih lempeng, udah lebih lebih melepas lah gitu. Yang kamu butuhkan sebenarnya adalah perasaan aman ya. Kalau bicaranya Ten of Pentacles itu kan adalah perasaan aman, perasaan dicintai dengan aman sih tepatnya gitu. Nah kalau ditanya bagaimana perasaan kamu yang di kanan ini sesungguhnya untuk yang di kiri ini, yang bisa aku rasain ya, mungkin sudah tidak terlalu menggebu-gebu seperti dulu lagi gitu ya. Tapi bukan berarti juga kamu gak punya rasa lagi ke orang di kiri ini. Masih. Cinta itu masih ada. Tapi cinta yang ada di dalam diri kamu itu sekarang sudah jauh bertumbuh menjadi sebuah rasa yang lebih dewasa. Menjadi sebuah rasa yang lebih matang. Jadi sudah lebih ada penerimaan di dalamnya. Maksud aku gini. Rasa kalian itu sebenarnya utuh untuk dia. Belum berbagi dengan orang lain. Tapi penerimaan kalian tentang hubungan ini sudah jauh lebih dewasa. Hubungan jiwa kamu
dan orang di sebelah kiri ini emang terasa kuat banget sama kamu, buat kamu, tapi ya kamu udah bisa lebih menerima gitu loh dengan situasi yang ada. Ya udah lebih dewasa, itu tadi aku bilang. Dan semakin ya seiring waktu sebenarnya perasaan kamu itu semakin kuat loh. Semakin kuat kamu memikirkan lingkaran hubungan kalian ini, semakin kalian tuh menemukan kalau rasa kamu ternyata lebih dalam dari yang kamu pikirkan. Tapi kamu juga tahu, kamu mulai sadar bahwa ya oke lah rasa kamu boleh dalam gitu. Tapi kamu tahu, kamu sadar bahwa kamu harus mencari makna hidup yang lebih dalam lagi. Bukan lagi sekedar berkutat tentang tarikan hubungan ini. Dan di sini ada Six of Cups ya. Banyak kenangan kalian berdua yang terus hadir di pikiran kalian. Kamu ingat bagaimana awalnya kalian jatuh cinta dulu. Kamu ingat gimana kalian dulu bertemu satu sama lain. Semua nostalgia tentang masa lalu kalian ini membuat kamu sadar bahwa orang di kiri ini sedemikian dekatnya loh dengan kamu. Dan semakin kamu sadar juga, justru kenangan-kenangan itu tuh semakin membuat kamu sadar kalau semua hari-hari indah itu udah berakhir. Yang kamu lihat adalah, ya dulu kalian berdua pernah berbagi kebahagiaan bersama. Semua nostalgia itu akhirnya menjadi masa lalu yang indah untuk kamu. Dan sekarang bagaimana orang di kanan ini memikirkan tentang, dan bagaimana orang di kiri ini memikirkan, memandang orang di kanan ini. Apa yang dia pikirkan tentang orang di kanan ini, apa yang dipikirkan orang di kiri ini tentang hubungan ini. Di sini ada King of Swords. Aku lihat di sini, hai kamu orang di kiri ya. Aku lihat di sini kamu mencoba untuk terus menggali orang di kanan ini. Kamu mencoba untuk terus mengenal lebih baik lagi tentang dia. Kamu tahu, ada sesuatu di dalam diri dia yang kamu sukai. Pemikiran kamu tentang hubungan ini saat ini sangat kritis. Kamu terus mempertimbangkan pro dan kontranya hubungan kalian ini. Baik dan buruknya. Yang aku lihat di sini, dengan kamu menimbang pro kontranya, kamu sepertinya terlalu banyak menganalisa tentang hubungan ini. Ini yang membuat kamu akhirnya menjadi benar-benar menguasai hati kamu. Benar-benar mengendalikan pikiran kamu. Dan sebenarnya tanpa kamu tahu, bukan tanpa tahu, kamu tahu, tapi tanpa kamu sadari gitu, semakin dalam analisa kamu tentang dia, semakin dalam analisa kamu tentang tarikan hubungan kalian ini gitu. Semakin dalam analisa kalian tentang pro dan kontranya hubungan kalian ini, tarikan ini, justru kamu tuh sebenarnya semakin bingung. Sadar gak? Gak tahu harus gimana. Yang pada akhirnya, ya kamu belum juga bisa ngambil keputusan apapun untuk maju. Ada kok gitu keinginan kamu untuk membawa dia ke level hubungan yang lebih tinggi lagi. Tapi selalu aja ada dalam pikiran kamu bahwa ini bukan saat yang tepat. Jadi di sini kamu masih berpikir bahwa ya ini bukan waktu yang tepat untuk maju gitu. Kamu masih terus berusaha mencari cara untuk bisa maju ke orang di kanan ini. Yang sejujurnya sepertinya kalau aku lihat sih kamu masih takut deh untuk maju.
Kalau ngelihat Knight of Wands di sini ya, kamu itu sebenarnya butuh sesuatu yang bisa mengguncang kamu untuk segera berlari maju ke arah si orang di kanan ini. Butuh suatu kejutan yang bisa memberikan kamu pukulan yang keras, yang bisa membuat kamu berlari segera maju. Tapi sayangnya sih kalau aku lihat ya, kalaupun ada kejutan yang bisa menyentak kamu untuk maju, itu sifatnya sementara. Sesaat ya kamu bisa tersentak untuk kemudian melempem lagi. Gak lama ya kamu akan konsentrasi lagi dengan hal-hal yang lain dan memilih untuk gak maju gitu ya. Jadi harus ada istilahnya itu harus dipecut gitu ya. Harus ada suatu kejadian memecut kamu untuk kamu berani maju gitu. Sebagai contohnya aja nih ya. Mungkin sebagian dari kamu yang orang di kiri ini mungkin udah mendengar atau mungkin hasil dari stalking kali ya. Kalau ada yang mencoba mendekati orang di kanan atau mungkin melihat si orang di kanan ini baik-baik aja. Jadi kamu heran gitu ya. Berita-berita seperti itu gitu kan, kondisi-kondisi seperti itu kan buat kamu merupakan kejutan yang akhirnya melecut kamu untuk menghampiri orang di kanan itu gitu. Nah, tapi begitu kamu mendengar, begitu kamu melihat langsung, oh orang di kanan ini masih belum dengan siapa-siapa kok. Dia masih sendiri kok. Begitu tahu seperti itu ya udah. Begitu tahu semuanya masih aman-aman aja ya kamu melempem lagi gitu. Diam lagi gitu. Sibuk lagi dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Itu contohnya. Kalau aku ngelihat ya, yang menahan kamu untuk bertindak maju itu sebenarnya salah satunya adalah ketidaksinkronan antara pikiran kamu dan rasa kamu. Ya. Jadi pikiran kamu itu lebih mendominasi daripada hati kamu. Jadi dengan seperti ini aku ngelihatnya, kamu nggak akan melakukan terobosan apapun dengan orang di kanan ini selama kamu belum punya suatu pegangan yang kamu anggap layak sebagai dasar untuk maju. Jadi ya, biarpun sebenarnya perasaan kamu ke si orang kanan ini tidak terbantahkan, ya tapi dari yang tersingkap dari sikap kamu ke orang di kanan ini adalah pemikiran kamu, bukan rasa kamu. Kamu yakin gitu dengan perasaan kamu ke dia. Tapi kamu, biarpun perasaan kamu yakin ke dia gitu, bahwa perasaan kamu tuh emang cinta sama dia, ya kamu tetap lebih menekankan pemikiran kamu. Seperti yang aku jelaskan tadi. Jadi pikiran kamu itu lebih dominan daripada hati kamu. Logika kamu itu lebih main daripada hati kamu. Jadi kayak kurang seimbang aja gitu. Jadi butuh kemauan yang sangat kuat sih untuk kamu terus mau maju. Gitu. Nah, sekarang gimana dengan orang yang di kanan? Apa yang orang di kanan ini pikirkan tentang hubungan ini? Tentang tarikan yang kamu rasa? Ya. Yang bisa aku lihat di sini ada konflik ya, karena di sini ada Five of Swords. Ada konflik, ada perang, tapi perang itu di dalam diri kamu sendiri. Konflik itu di dalam diri kamu sendiri. Kamu tahu hubungan ini gak seimbang gitu. Dan kamu rasanya tuh pengen nyerah banget gitu. Udah pengen nyerah banget ya. Udahlah nyerah aja lah gitu ya. Nah, dengan semua sikap orang di kiri ini gitu. Kamu seperti dipaksa untuk terus-menerus mengikuti maunya dia. Kalau dia lagi pengen diam ya udah. Kamu mau gak mau ikut diam gitu. Kamu ikutin aja dia maunya dia tuh seperti apa gitu. Kalau dia lagi gak pengen berkomunikasi dengan kamu ya kamu juga akhirnya ya mau gak mau ya diam juga kamu nggak menahan komunikasi kamu gitu. Jadi kamu akhirnya ya mau nggak mau ikut maunya dia itu seperti apa. Kamu nggak bisa memaksa dia dan hal-hal seperti itu tuh adalah hal yang kamu nggak suka sebenarnya. Akhirnya ya itulah konflik yang ada di diri kamu. Saat kamu harus terus ngikutin maunya si orang di kiri ini. Dan di sini ada Four of Cups. Bosan sebenarnya dengan situasi yang terus seperti itu. Bosan tapi nggak juga bisa berbuat banyak untuk bisa mengubah semua. Buat beberapa dari kamu, mungkin ada lah yang menawarkan suatu hubungan dengan kamu gitu, orang lain.
di luar si orang di kiri ini gitu. Tapi kamu kayak nggak pengen gitu, nggak minat aja untuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar si orang di kiri ini. Atau kayaknya kamu ya butuh koneksi yang lebih kuat lagi daripada orang di kiri ini, baru kamu bisa menoleh ke orang yang lain gitu loh. Ini bertentangan ya dengan Ten of Cups tadi, mana ya? Sorry. Nah, nih. Nah, ini bertentangan nih. Ini bertentangan antara ini dengan Ten of Cups tadi ya. Jadi di satu sisi kamu ngerasa kalau perasaan kamu ini ke dia itu utuh. Penerimaan kamu terhadap hubungan ini nih sudah bertumbuh menjadi lebih dewasa. Tapi di satu sisi yang lain lagi, kamu tuh terkadang masih bisa bosen, masih bisa apatis, ya masa bodoh gitu ya. Kalau ditanya salah nggak sih dengan kemasa bodohan kamu ini gitu ya? Ya nggak juga sih menurut aku ya, manusiawi banget lah, manusiawi lah gitu loh menurut aku ya gitu. Jadi ya setelah sekian lama mungkin kamu terlunta-lunta dengan semua rasa yang begitu kuat tarikannya. Nah ini yang aku maksud dengan konflik tadi. Ya, yang Five of Swords ini. Jadi ada konflik antara pemikiran kamu dengan rasa kamu. Paham ya? Jadi kamu tahu hubungan ini nggak stabil gitu. Kamu pengen dia bisa berkomitmen dengan kamu. Rasa kamu ke si orang ini pun sudah nggak terbantahkan lagi. Kamu cinta dengan orang ini, tapi mau gimana gitu ya. Komitmen yang kamu inginkan itu belum bisa kamu raih. Dengan hal-hal yang aku jelaskan tadi, mungkin sebagian dari kamu sudah ada yang mulai bisa melepaskan orang di kiri ini. Untuk kamu yang sudah bisa melepaskan dia, aku rasa kamu sudah bisa sampai di pemikiran bahwa dia ini emang harus dilepaskan gitu. Hubungan ini memang harus dilepaskan. Orang di kiri ini harus dilepaskan supaya yang baik bisa masuk dan menemukan tempat di hidup kamu. Kamu yang sudah bisa melepaskan tarikan ini, menurut aku adalah orang-orang yang sudah bisa menerima bahwa pasangan twin flame kamu ini bukan satu-satunya cara untuk bisa berbahagia gitu. Kalau sudah sampai di fase ini, ya biasanya kamu sudah bisa mempertimbangkan situasinya. Sudah bisa memikirkan pilihan yang lainnya. Sudah bisa merencanakan ke depannya mau bagaimana. Nah, cuma hati-hati ya. Hati-hati, buat yang sudah ada di fase ini, godaannya pun belum tentu berhenti sampai di sini gitu. Kamu udah bisa melepas, itu belum tentu godaannya berhenti. Justru saat kamu sudah bisa sampai di fase ini orang di kiri ini bisa tiba-tiba datang ya. Tadi ada Knight of Wands kan. Nah, ini bisa tiba-tiba datang loh, karena tarikan itu kan jadinya beratnya ke dia gitu. Saat kamu sudah stabil, orang di kiri ini baru bisa mikir. Makanya tadi di kiri ini ada Knight of Wands gitu. Jadi si orang di kiri ini butuh tamparan atau pukulan yang keras untuk bisa mendorong dia untuk maju ke kamu. Nah, saat dia sadar kamu udah stabil, ya mungkin juga dia jadinya tahu gitu kan, kamu membuka peluang untuk orang lain gitu. Nah, disitulah dia jadinya terdorong untuk maju ke kamu. Disitulah godaannya buat kamu. Saat dia datang kembali, langkah apa yang mau kamu ambil? Karena si orang kiri ini masih penuh dengan pertimbangan dan masih akan balik kanan lagi untuk mikir lagi. Terus gimana dengan kamu gitu? Ya, paham ya teman-teman ya maksud aku ya. Jadi harus ada keseimbangan ya. Harus ada keseimbangan sih antara kamu yang di kanan dengan si dia yang di kiri ini baru bisa sejalan gitu. Kamu pengen ada sesuatu awal yang baru ya. Kamu penuh energi di sini. Di sini ada Ace of Wands. Jadi apa ya? Untuk yang belum bisa melepas gitu ya. Belum ya untuk yang belum bisa, untuk yang masih dalam tahapan apa ya? Ya yang untuk yang masih belum bisa melepas sepenuhnya gitu ya. Kamu butuh awal yang baru di sini. Kamu penuh energi di sini. Jadi pengennya tuh bergerak cepat untuk maju ke depan. Jadi saat misalnya si orang di kiri ini datang, kamu tuh bergairah banget untuk bisa maju ke depan gitu dengan cara yang positif sih gitu ya.
bersemangat banget untuk memulai sesuatu yang baru, memulai awal yang baru. Sementara orang yang di kiri ini masih nimbang-nimbang, Ya, tadi ada Ace of Pentacles untuk yang di kiri, ada Ace of Swords gitu ya. Jadi apa ya? Masih mikir lagi gitu. Dari ini aja kan sudah bisa menggambarkan kalau belum ada keseimbangan yang sebenarnya dalam tarikan kalian ini. Yang satu masih nimbang, yang satu pengennya cepet gitu ya. Paham ya maksud aku ya? Jadi yang apa ya? Yang mau aku singgung lagi ya tentang kalian berdua di sini, yang kiri maupun yang kanan. Seperti aku tadi sudah sebutkan ya, sudah aku bilang, butuh keseimbangan yang kuat antara kalian berdua untuk bisa sejalan. Kalian bisa lihat sendiri ya di tebaran kartu kalian masing-masing. Satu pihak pengennya cepat bergerak, penuh semangat. Sementara pihak yang satunya kalem weh, masih yang penuh pertimbangan, biarpun kalian berdua tuh sama-sama pengen memulai awal yang baru gitu. Yang perlu dipahami, hubungan twin flame itu bukan sesuatu yang bisa diburu-buru. Saat suatu pihak berharap lebih besar dari pihak yang lainnya, di situ ego kalian ditantang loh. Ada ego yang bicarakan di situ. Ego bahwa kalian hanya maunya sama dia. Ego bahwa kebahagiaan kalian itu hanya ada kalau sama dia. Nah, saat ego itu keluar, disitulah orang yang kalian harapkan itu justru bisa menjauh. Aku udah pernah bilang ya, untuk twin flame ini, ego kalian tuh dikikis loh. Nggak bisa lah mengatasnamakan ego kalau untuk jenis hubungan yang satu ini. Benar-benar nggak bisa. Ini bukan untuk salah satu pihak aja ya, tapi untuk kedua-duanya. Jadi satu hal yang perlu diingat, bahwa apa ya, hubungan twin flame adalah hubungan spiritual, hubungan yang sebenarnya berhubungan dengan jiwamu sendiri. Pasangan twin flame kamu itu sebenarnya mencerminkan diri kamu sendiri. Jadi kalau salah satu pihak bisa bertumbuh baik dari hubungan itu, maka pihak yang satunya pun akan ikut bertumbuh ke arah yang baik pula gitu. Tapi kalau yang satu pihak sibuk memikirkan hal negatifnya doang, maka yang terjadi akan lebih banyak hal-hal yang negatif. Itu makanya kenapa hubungan twin flame itu dikatakan hubungan spiritual. Karena disinilah kalian belajar untuk bertumbuh, belajar mengikis ego kalian, belajar untuk berpikir positif tentang suatu hubungan. Kalau kamu masih sibuk memikirkan hal negatif dari pasangan kalian, wah udah, alamat masih jauh deh perjalanannya gitu. Persatuan kalian itu hanya bisa dicapai kalau sudah ada keseimbangan antara kalian berdua. Persatuan hanya bisa dicapai dengan keteguhan hati. Harus benar-benar percaya bahwa memang akan ada persatuan. Memang harus kuat mental dan kuat spiritual. Tidak terfokus dengan faktor-faktor yang bisa menghalangi. Tapi lebih berfokus dengan faktor-faktor yang menunjang bagaimana bisa bersatu. Segala pikiran yang negatif, segala energi negatif itu harus diabaikan dan itu nggak mudah. Nih kalau aku lihat aja ya di pihak kiri, dia banyak menimbang kan, banyak mikir pro dan kontranya. Itu artinya apa? Dia belum bisa fokus bahwa akan bisa bersatu. Ini kan salah satunya menahan dia untuk maju. Bicara pro dan kontra berarti bicara positif dan negatif kan? Gitu. Sementara yang di kanan sudah lebih baik sih, tapi tetap aja kan ya ada nyelip tuh, ada energi bosennya, ada energi apatisnya, ada masa bodohnya, ada konflik pula kan di diri kamu gitu. Itu pun suatu energi yang bisa menghalangi kalian untuk bersatu. Karena ya emang harus sabar dalam hubungan ini. Makanya aku bilang juga di bulan lalu, indah terdengar tapi nggak mudah untuk dijalani. Banyak yang nyerah kok dengan hubungan ini. Dan satu lagi ya, ini tambahan aja. Menjelek-jelekan pasangan kalian itu pun adalah energi negatif yang bisa menghalangi persatuan kalian. Pasangan twin flame kamu itu adalah cerminan jiwa kamu sendiri. Seperti yang sudah aku bilang tadi. Jadi kalau kalian terus memojokkan satu sama lain, kalau kalian terus berfokus dengan negatifnya, negatif juga yang akan kalian terima.
Tapi kalau hal positif yang kalian pikirkan, positif juga yang akan kamu terima. Jadi jangan terlalu berfokus pada hal pada hal negatifnya gitu loh. Hubungan ini adalah hubungan yang memang kalian tuh harus belajar bener-bener gitu. Belajar menerima negatifnya itu menjadi suatu hal yang positif gitu. Jadi kalau ditanya harus mulai dari mana nih gitu. Yang aku bisa bilang, mulailah dari diri sendiri dulu. Perbaiki dulu apa yang bisa diperbaiki. Minimal ya berhenti memojokkan pasangan twin flame kamu. Itu aja dulu. Berhenti memojokkan dalam ucapan maupun dalam hati ya. Itu aja dulu coba. Cobain sehari. Lolos sehari, lanjut terus 2 hari. Lolos 2 hari, lanjut terus 3 hari. Lama-lama akan terbiasa untuk tidak memojokkan dia. Baru pindah ke langkah lainnya lagi. Ya terkesan receh ya saran dari aku, tapi cobain aja. Receh juga bisa nggak sih dijalanin gitu. Kenapa aku kasih langkah ini? Karena ya aku baca ya dari komen-komen kalian gitu, masih ada aja sih yang menjelek-jelekan pasangannya di kolom komentar. Ya hak kalian juga sih sebenarnya, hak kalian lah. Hak kalian kalau memang mau berkubang lebih lama lagi di dalam energi negatif. Nah, yang mau aku tekankan ke kalian, bahwa kalau kita bisa bersikap positif tentang suatu hal yang sebenarnya negatif, maka yang negatif itu pun perlahan akan menjadi lebih positif. Sekarang, jangan terfokus dengan persatuannya dulu deh. Fokuskan dulu aja dengan perbaikan diri sendiri. Persatuan itu akan sulit digapai kalau dari kedua belah pihak tidak ada upaya untuk memperbaiki diri sendiri. Ya. Kebanyakan dari kita ya, lebih fokus sama hasilnya entar gitu ya. Tapi nggak peduli dengan proses yang harus dijalani. Sama kan ibarat kita sekolah, bisa lulus ujian kalau kita belajar. Kalau belum lulus ujian, ya terpaksa ulang lagi kan ujiannya. Remedial lah gitu. Bahkan mungkin ada yang tinggal kelas lah. Ya begitulah analoginya. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus bertumbuh. Misalkan pun kamu memilih untuk mundur dari hubungan twin flame, ya nggak salah. Nggak salah juga. Setidaknya kamu jadi lebih mengenal diri kamu yang sesungguhnya. Oke? Sekali-sekali ya, ucapin coba terima kasih kepada pasangan twin flame kalian. Sadar nggak sadar loh, pasangan twin flame kalian itulah yang mungkin sudah banyak memberikan rasa sakit hati, memberikan rasa marah, bahkan mungkin ada yang traumanya terungkap gitu ya dalam hubungan ini. Semua itu loh yang justru membantu kalian untuk lebih mengenal diri kalian sendiri. Lebih dalam lagi, sejatinya diri kalian sendiri. Oke? Itu aja yang bisa aku bacain tentang energi twin flame ini. Aku harap tetap semangat menjalani hubungan ini. Kalaupun kalian memilih untuk mundur, itu hak kalian. Tapi ada hal positif yang bisa kalian dapatkan dari hubungan ini. Oke? Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you udah nonton video aku. Sehat selalu ya. Bye-bye.